Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke bab 9, yaitu di bab spesial kuadrilateral, itu mengenai segi empat yang spesial. Nah, klasifikasi dari segi empat itu sendiri, ini ada gambarnya. Kuadrilateral itu terbagi menjadi dua. Ada yang satu pasang sisi yang sejajar dan ada yang punya dua pasang sisi yang sejajar. Yang punya satu pasang sisi yang sejajar itu namanya trapezoid atau yang kalian kenal dengan nama trapesium. Sedangkan yang punya dua pasang sisi yang sejajar itu namanya paralelogram atau jajar genjang. Nah, di jajar genjang itu sendiri masih terbagi lagi menjadi dua. Jadi kalau ada jajar genjang yang keempat sudutnya itu membentuk sudut siku-siku, ya, namanya menjadi persegi panjang. Nah, sedangkan jajar genjang yang sisi-sisinya itu kongruen sama besar semuanya, ya, itu namanya rombas. Rombas itu adalah belah ketupat. Gabungan dari rectangle dan rombas, persegi panjang dan belah ketupat itu akan menjadi square atau persegi. Karena persegi itu memiliki 4 sudut siku-siku, ya, dan 4 sisi yang kongruen. Itu klasifikasi dari segi 4, ya. Nah, sekarang untuk sifat-sifatnya jajar genjang dulu. Di teorema 9.1, ya, pasangan sudut yang bertetangga, yang saling bertetangga pada suatu jajar genjang itu bersuplemen. Suplemen itu 180 derajat, ya. Jadi kalau ada sudut-sudut yang bertetangga itu totalnya 180. Kemudian teorema 9.2 mengatakan sudut pada suatu jajar genjang yang saling berlawanan atau yang hadap-hadapan itu kongruen besarnya. Misalkan di 9.1, di situ ada sudut B 2X. Sudut B itu sama dengan sudut yang D. Sedangkan sudut A dan sudut B itu bersuplemen. Artinya X ditambah 2X itu sama dengan 180. Ketemu X-nya itu 60 derajat. Jadi sudut A itu 60 derajat, yang B itu 120, yang C 60 karena berhadapan dengan A, ya. Kemudian yang D itu 120. Nah, kemudian diagonal dan sisi dari suatu jajar genjang digambar 9.3 yang A, ya, di situ ada diagonal BD, sedangkan yang B itu ada diagonal AC. Kalau kalian perhatikan, diagonal BD itu membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen, yaitu segitiga ADB dan segitiga BD. Begitu juga yang B. Diagonal AC itu membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen, ya, yaitu segitiga ABC dan segitiga CDA. Makanya di situ ada teoremanya. Pada suatu jajar genjang, diagonalnya itu membagi jajar genjang menjadi dua segitiga yang kongruen. Karena pada jajar genjang diagonalnya membagi menjadi dua segitiga yang kongruen, maka berdasarkan CP/CTC, ya, kita bisa tahu bahwa AD ini akan kongruen dengan yang ini dan yang ini akan kongruen dengan yang ini. Makanya di situ ada teorema 9.4. Teorema 9.4 mengatakan bahwa sisi-sisi yang berlawanan pada suatu jajar genjang itu kongruen. Di contoh 9.2, di situ diberikan jajar genjang ABCD, kemudian ada diagonalnya AC dan BD, ya, yang berpotongan pada titik E. Buktikan kalau AE itu kongruen dengan EC dan BE kongruen dengan ED. Untuk membuktikan kedua poin itu, kita akan membuktikan bahwa segitiga BEC itu kongruen dengan segitiga DEA. Tadi diberikan ada jajar genjang ABCD, ya. Berdasarkan definisi dari jajar genjang tadi, jajar genjang memiliki dua sisi yang sejajar, maka BC sejajar dengan AD.
Nah, yang ketiga, poin yang ketiga, karena ini sejajar dengan ini, maka sudut 1 itu akan kongruen dengan sudut 2. Itu berdasarkan dari paralel ya. Kalau ada garis yang paralel, maka sudut dalam berseberangannya itu kongruen. Itu sudutnya. Nah, kemudian berdasarkan teorema 9.4 barusan, sisi-sisi yang berlawanan pada suatu jajar genjang itu kongruen. Jadi kita punya AD itu kongruen dengan BC yang ini. Kemudian di situ juga ada diagonal B ini ya, BD, diagonal BD. Karena ada diagonal BD sama seperti yang poin nomor 3 tadi, berarti sudut 3 itu akan kongruen dengan sudut 4 karena sudut dalam berseberangan. Ini ya. Dari sini kita punya ini ada angle, side angle. Sudut, sisi, sudut. Berdasarkan sudut sisi sudut, kita bisa membuktikan bahwa segitiga BEC itu kongruen dengan segitiga DEA. Nah, karena segitiganya itu kongruen, maka menggunakan CPCTC, kita bisa menyimpulkan bahwa AE itu akan kongruen dengan EC dan BE yang ini ya, itu akan kongruen dengan ini. Dari soal ini kita mendapatkan satu teorema baru, yaitu teorema 9.5. Teorema 9.5 mengatakan bahwa diagonal-diagonal pada suatu jajar genjang itu memotong satu sama lain menjadi dua sama besar. Tadi ini ya, sisi-sisinya itu kan terbagi menjadi dua sama besar. Ini adalah ringkasannya ya. Nah, sekarang kita ke sifat-sifat dari jajar genjang. Untuk definisinya dulu, tadi kalau rectangle itu atau persegi panjang, yaitu jajar genjang yang memiliki 4 sudut siku-siku. Kalau rhombus atau belah ketupat itu adalah jajar genjang yang memiliki 4 sisi yang kongruen. Kalau square, persegi itu adalah persegi panjang yang memiliki 4 sisi yang kongruen. Tuh. Kemudian di sini ada teorema 9.6. Di situ dikatakan bahwa diagonal-diagonal dari suatu persegi panjang itu kongruen. Untuk pembuktiannya ada di 9.3 ya. Jadi di persegi panjang itu AC, diagonal AC itu akan kongruen dengan diagonal yang lainnya, yaitu BD. Ini adalah pembuktian dari teorema 9.6. Nah, kemudian di contoh 9.4 ini ada rhombus ya. Rhombus itu adalah belah ketupat. Diagonalnya itu akan membagi sudutnya menjadi dua sama besar. Ini misalkan sudut 1 itu akan sama dengan sudut 2 dan sudut 3 itu akan sama dengan sudut 4. Meskipun diagonalnya nanti seperti ini itu juga sama. Yang ini akan sama dengan yang ini dan yang ini akan sama dengan yang ini. Contoh 9.4 ini merupakan pembuktian dari teorema 9.7 yang sebentar lagi akan saya bacakan teoremanya. Nah, kemudian yang contoh 9.5 ini merupakan pembuktian dari teorema 9.8 ya. Di situ dikatakan bahwa pada belah ketupat diagonal-diagonalnya itu berpotongan tegak lurus. Jadi di situ diagonal AC dan BD saling berpotongan tegak lurus. Ini adalah pembuktian dari teorema 9.8. Itu tadi ya, 9.7 dikatakan bahwa diagonal dari belah ketupat itu memotong sudutnya menjadi dua sama besar ya. Kalau 9.8 diagonal-diagonal dari belah ketupat tegak lurus, saling tegak lurus satu sama lain. Nah, sekarang bagaimana caranya membuktikan bahwa suatu segi 4 itu merupakan jajar genjang? Di sini ada teoremanya, teorema 9.9 dikatakan kalau suatu segi 4 itu memiliki satu pasang sisi saja ya, di mana mereka itu paralel tapi juga kongruen. Sejajar dan kongruen, maka segi 4 itu sudah pasti jajar genjang. Tuh ya. Untuk pembuktiannya bisa kalian baca sendiri di sini.
Kemudian di sini tabel 9.1 ini merupakan dasar dari teorema 9.10 ya. Di teorema 9.10 itu kalian punya alat lain lagi untuk membuktikan bahwa suatu segi 4 itu merupakan jajar genjang ya. Kalau salah satu dari pernyataan berikut itu benar, yaitu sisi-sisi yang berlawanan itu kongruen. Jadi kalau ada segi 4, sisi-sisi yang berlawanan itu kongruen, berarti dia jajar genjang. Kemudian kalau sudut-sudut yang berlawanan itu kongruen, berarti dia pasti jajar genjang. Kemudian kalau diagonalnya itu saling berpotongan dan membagi menjadi 2 sama panjang ya. Ini contohnya ya, ketiga ini ya. Itu berarti dia sudah pasti jajar genjang. Teorema 9.9 dan 9.10 ini merupakan alat-alat untuk membuktikan bahwa suatu segi 4 itu merupakan jajar genjang. Di contoh 9.9 diberikan BE tegak lurus dengan AC. Ini berarti siku-siku. Kemudian DF tegak lurus dengan AC juga. Ini siku-siku. BE itu kongruen dengan DF. BE ini kongruen dengan DF yang ini. Nah, kemudian sudut EBC yang ini ya. Itu kongruen dengan FDAF, DAF, DA ini ya. Buktikan bahwa ABCD ini merupakan jajar genjang. Nah, di sini sudah kelihatan bahwa ini sama-sama siku-siku. Ini kongruen dengan ini, dan sudut ini sama. Berarti kita punya angle, side angle ya, sudut sisi sudut. Sehingga kita di sini punya segitiga BEC itu kongruen dengan segitiga DFA. Karena segitiganya kongruen, maka berdasarkan CBCTC bagian-bagian yang bersesuaian itu juga kongruen. Misalkan sudut FAD itu akan kongruen dengan sudut ECB. Yang ini ya, itu kongruen dengan yang ini. Nah, kalian tahu bahwa sudut FAD dan sudut ECB itu merupakan sudut dalam berseberangan. Di materi sejajar ya, ada teorema yang mengatakan jika sudut dalam berseberangannya itu kongruen, maka garisnya itu merupakan garis yang paralel, sehingga AD itu paralel atau sejajar dengan BC. Nah, kalian tahu berdasarkan kekongruenan segitiga ini, AD itu kan berarti juga kongruen dengan BC ya. CBCTC, kita punya AD sejajar dengan BC. Kemudian AD itu juga kongruen dengan BC. Dari teorema 9.9, kalau kita punya sepasang sisi di mana sisinya itu sejajar dan kongruen, maka bangunnya ini merupakan jajar genjang.